Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada hari ini, materi agama Islam tentang ekonomi syariah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan tentang materi ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menganalisis dan akhirnya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, tentunya permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi syariah memiliki dua hal pokok sebagai landasan hukum sistem ekonomi syariah, yaitu yang tadi saya sampaikan, Al-Quran dan Sunnah. Tentunya Sunnah Rasul. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap, artiannya tidak dapat dirubah kapanpun maupun di mana saja. Nah, pengertian daripada ekonomi syariah itu merupakan ilmu pengetahuan yang sosial, mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilandasi Al-Quran dan hadis. Nah, hukum tersebut terdapat pula pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Prinsip ekonomi syariah, tentunya ekonomi syariah yang dijalankan oleh semua yang menganut ekonomi syariah itu ada beberapa prinsip, yaitu prinsip ekonomi syariah. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid di sini menyangkut dengan keimanan. Nah, artiannya segala sesuatu yang dilakukan manusia merupakan wujud penghambaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada kegiatan perekonomian, baik secara individu ataupun perorangan ataupun kelompok, dan sebagai pelaku ekonomi, serta pemerintahan yang harus memegang erat prinsip ini agar kegiatan ekonomi sesuai yang dianjurkan dalam agama Islam. Artiannya, di sini dikatakan bahwa tauhid itu merupakan segala aktivitas perekonomiannya, khusus pada ekonomi syariah harus mengacu kepada ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat, yaitu yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah dan mengabdi kepadaku. Berarti prinsip ekonomi syariah yang pertama, semua berdasarkan ketauhidan. Yang kedua, maslahah dan falah, prinsip ekonomi maslahah dan falah. Nah, ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat. Jadi adanya suatu ekonomi diharapkan kehidupan pada masyarakat menjadi tentram dan sejahtera.
Nah, dengan adanya suatu kegiatan perekonomian syariah diharapkan dapat meningkatkan tingkat kehidupan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini disebut sebagai falah, yaitu ya kegiatan perekonomian yang diharapkan meningkatkan tinggi kehidupan yang lebih tinggi. Nah, ini disebut dengan sebagai falah. Untuk maslahat artiannya segala sesuatu yang dapat membawa dan mendatangkan manfaat untuk semua orang. Nah, ini pengertian dari maslahah. Jadi artiannya apa? Segala aktivitas perekonomian tidak diperbolehkan dalam mengandung hal-hal yang bisa merugikan orang lain dalam kegiatannya yang sudah diajarkan oleh Islam. Artinya segala kegiatan yang merugikan itu tidak diperbolehkan oleh Islam. Yang ketiga adalah khalifah. Prinsip ekonomi yang ketiga khalifah. Khalifah ini di mana semua orang harus menjalankan tugas-tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi kita sebagai khalifah itu menjalankan tugas di muka bumi ini, menjaga, memakmurkan bumi, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam menjalankan roda perekonomian, manusia harus tetap memperhatikan segala sesuatunya, ya, supaya tidak menyimpang daripada Islamiyah, ajaran-ajaran atau nilai-nilai Islamiyah. Nah, dalam bentuk apapun, baik itu bentuk kecurangan, penipuan atau perbuatan negatif yang telah dilarang pada ekonomi syariah. Jadi kita tidak dibenarkan untuk melakukan kecurangan, ya, ataupun penipuan. Nah, itu prinsip ekonomi khalifah. Yang keempat, prinsip ekonomi al-amwal atau harta. Nah, prinsip ini merupakan prinsip ekonomi syariah yang mengenal dan memahami hartanya hanya sebatas titipan dari Allah. Nah, harta kita itu hanya sebatas titipan Allah. Karena di dalam Islam, harta yang kekal dan abadi hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk di dalam ekonomi syariah, konsep yang telah diterapkan adalah harta yang berbentuk apapun dan berapapun jumlahnya, pada hakikatnya itu adalah milik Allah, merupakan titipan yang dititipkan ke manusia, yaitu harta itu bisa disebut dengan amanah dari Allah. Yang kelima adalah adl atau keadilan. Dalam ekonomi syariah, keadilan ditekankan menjadi suatu kewajiban pada setiap kehidupan semua manusia. Nah, maksudnya di sini keadilan dapat diartikan sebagai perilaku untuk menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Nah, pada prinsip ekonomi, artiannya keadilan harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa melihat apakah masyarakat tersebut kaya ataupun miskin. Nah, itu semua harus dilayani dengan baik, adil. Nah, itu masuk pada prinsip ekonomi syariah. Jadi tidak memandang golongan-golongan, semuanya sama, harus adil. Nah, itu prinsip ekonomi keadilan. Yang keenam, prinsip ukhuwah atau persaudaraan. Ini merupakan kegiatan ekonomi dengan tujuan agar umat Islam bersatu dalam baris yang sama untuk memperoleh kemakmuran atau kesejahteraan bersama. Dalam ekonomi syariat, untuk bekerja sama
atau berjamaah dalam melakukan kegiatan apapun. Nah, ini bisa diartikan harus dijalankan bersama. Ketika ada seseorang yang membutuhkan, harus ada yang membantu. Begitu juga sebaliknya. Nah, dalam ekonomi syariah menekankan pada kehidupan sosial, bukan individu, ya. Karena manusia pada dasarnya hidup itu memiliki amanah, yaitu bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga silaturahmi. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, itu intinya daripada prinsip ukhuwah atau persaudaraan. Yang ketujuh, prinsip akhlak. Prinsip akhlak atau etika. Ini kegiatan ekonomi syariah berlandaskan oleh akhlak dan norma yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ke-8, ulil amri. Nah, ini pemimpin. Prinsip ekonomi syariah harus melibatkan pemerintah di dalamnya, ya. Ekonomi syariah harus mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Diharapkan tidak menyimpang dengan ajaran dan nilai-nilai dalam Islam. Kesembilan merupakan al-huriyah dan al-mas'uliyah. Nah, ini al-huriyah artinya kebebasan, kalau al-mas'uliyah artinya tanggung jawab. Kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan, karena setiap adanya kebebasan tentunya ada pertanggungjawaban yang baik. Yang ke-10, berjamaah, yaitu kerjasama. Nah, dalam ekonomi syariah, kerjasama termasuk salah satu yang wajib dilakukan. Nah, ketika hal apapun dilakukan secara kerjasama ataupun berjamaah, maka nilai ibadah ataupun harta akan semakin bertambah. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam ekonomi syariah semua kegiatan dilakukan secara berjamaah dengan memiliki niat yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula. Itu prinsip ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah di sini tentunya dalam menjalankan ekonomi syariah mempunyai tujuan-tujuan. Tujuannya pertama adalah penyucian jiwa agar dapat setiap muslim dapat menjadi sumber kebajikan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tegaknya keadilan di dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan baik bidang hukum maupun muamalah. Yang ketiga, tercapainya sebuah maslahah. Para ulama telah bersepakat bahwa maslahah yang menjadi inti sasaran di atas yang mencakup 5 jaminan dasar, yakni keselamatan dalam keyakinan agama, keselamatan pada jiwa, keselamatan pada akal, keselamatan pada keluarga dan keturunan, dan keselamatan pada harta dan benda. Ciri-ciri ekonomi syariah. Pertama, ekonomi syariah merupakan sebuah sistem Islam yang bersifat universal. Nah, ini artiannya ekonomi syariah bisa dibilang menjadi sebuah sistem Islam, karena memang ekonomi syariah memiliki hubungan yang sempurna dan erat dengan ajaran agama Islam, baik secara akidah maupun syariat. Nah, hubungan ini menyebabkan ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional atau ekonomi lainnya. Nah, lebih jelasnya kita akan memberikan uraian tentang maksud ekonomi syariah menjadi sistem Islam yang sempurna. Yang kedua, kegiatan perekonomian dalam Islam bersifat pengabdian. Nah, dalam Islam semua kegiatan tergantung niatnya, ya. Jadi ketika niatnya baik,
pasti akan dapat baik pula. Dan sebaliknya, apabila niatnya salah, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang jelek. Ya. Dalam Islam, kegiatan ekonomi diharapkan sebagai wadah untuk mencari ridho Allah. Ya. Artinya tidak fokus kepada mencari materi. Nah, diharapkan bekerja dalam ekonomi syariah itu diniatkan untuk beribadah, bukan untuk berlomba-lomba mencari keuntungan atau mencari uang. Karena dengan niat untuk beribadah, kita akan mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu rezeki dan pahala. Berbeda jika kita bekerja karena uang, yang kita dapat hanya capek dan uang saja. Nah, itu prinsip ataupun ciri-ciri ekonomi syariah yang kedua. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi dalam Islam memiliki sebuah cita-cita yang luhur. Nah, artinya perekonomian dalam Islam tidak mencari materi saja, tidak berfokus pada mencari uang saja, namun kegiatan ekonomi dalam Islam difokuskan untuk berbagi ke sesama, ya, berbagi ke sesama, memakmurkan bumi dengan segala kegiatannya, mencapai kehidupan yang layak dan benar sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah atau tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tanda pengabdian kita sebagai umat Islam dan khalifah di muka bumi ini. Nah, itu cita-cita luhur yang dimiliki oleh kegiatan ekonomi Islam. Yang keempat, pengawasan yang sebenar-benarnya dilakukan dan ditetapkan dalam kegiatan ekonomi Islam. Nah, ini dalam kegiatan ekonomi ini contohnya pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah, pihak yang netral. Ada pula yang lebih parah karena kekuasaan ekonomi dipegang dan dijalankan sesuai kehendak pihak yang punya modal dan kekuasaan, sehingga masih banyak terjadi korupsi. Berbeda dengan ekonomi syariah, pengawasan lebih ketat dan benar-benar terpercaya. Selain dari pihak yang berwenang seperti pemerintah dan badan pengawas lain, ada juga pengawasan dari diri sendiri, di mana Allah selalu mengawasi gerak-gerik hambanya, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ekonomi syariah menciptakan suatu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Nah, di sini dalam ekonomi syariah tidak hanya mencari uang atau harta, namun ekonomi syariah dijalankan untuk menciptakan sebuah kemakmuran dan kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh orang banyak. Nah, di sini ekonomi syariah memiliki acuan bahwa harus selalu bersama, susah senang dan tanggung jawab juga harus bersama. Dilatih untuk selalu peka terhadap kondisi dan orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Itulah ciri-ciri ekonomi syariah. Terus manfaat ekonomi syariah. Manfaatnya mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kafah, ya, belum sepenuhnya. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, BMT, akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Terus praktek ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariatnya. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah seperti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
Terus mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito, asuransi syariah, ya, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Terus mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kelebihan sistem ekonomi syariah. Nah, di sini kelebihan sistem ekonomi syariah diantaranya menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, dan distribusi kelayaan. Menjunjung kebebasan individu ini untuk membuat keputusan dalam Islam, kebebasan manusia didasarkan atas nilai-nilai tauhid. Nah, nilai tauhid ini membuat manusia memiliki keberanian dan kepercayaan diri. Dalam ekonomi syariah mensyaratkan setiap individu memiliki kebebasan mengutarakan pikirannya, kebebasan mampu mengoptimalkan kemampuan manusia dalam menjalankan hidupnya. Yang kedua, mengakui hak individu terhadap harta. Nah, di sini adanya pengakuan terhadap hak untuk memiliki harta. Nah, dalam sistem ekonomi ini pengakuan terhadap hak kepemilikan dan untuk memiliki harta sangat diakui. Namun, tentunya kepemilikan dengan cara memiliki harus sesuai dengan cara Islam, ya, harus sesuai dengan cara Islam. Dalam Islam, pengaturan kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan, sehingga kepemilikan atas harta tersebut akan menimbulkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Selanjutnya, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Nah, di sini Islam memang diakui adanya perbedaan ekonomi pada setiap orang, ya. Akan tetapi ketidaksamaan tersebut bukan didasari karena ketetapan Allah, melainkan ulah manusia itu sendiri yang memandang bahwa seorang memiliki jabatan dan harta memiliki derajat yang lebih tinggi dengan orang lain. Nah, ini menimbulkan paradigma bahwa Allah dikatakan bahwa Allah itu tidak adil. Nah, pandangan ini salah, ya. Yang keempat, adanya jaminan sosial. Jaminan sosial ini setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan hidup dan mempertahankan hidup dalam sebuah negara. Nah, ini setiap hak warga negara juga dijamin hak sosial untuk mendapatkan kebutuhan. Ya, dalam sistem ekonomi syariah, negara memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Yang kelima, distribusi kekayaan. Nah, distribusi kekayaan ini tidak dianjurkan untuk menumpuk kekayaan. Ya, dalam Islam tidak dianjurkan untuk menumpuk kekayaan. Islam menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaannya kepada semua lapisan masyarakat. Karena sumber daya alam bukanlah merupakan milik pribadi atau milik kelompok, tetapi sumber daya alam digunakan untuk kemaslahatan umat, sehingga kita mengoptimalkan sumber daya alam sesuai dengan ekonomi syariah. Kelemahan sistem ekonomi syariah di sini ada beberapa, yaitu pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Nah, ini lambatnya literatur ini karena kemunculan berbagai literatur ekonomi konvensional menyebabkan pandangan masyarakat yang tidak berubah, ya. Nah, masyarakat memandang bahwa masalah ekonomi dengan penyelesaian masalah ekonomi adalah dengan jalan penggunaan sistem ekonomi konvensional. Nah, sehingga sistem ekonomi konvensional hampir mempengaruhi seluruh
perilaku manusia. Yang kedua, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal ya. Nah, praktek ekonomi konvensional ini memang lebih dikenal dahulu ketimbang ekonomi syariah. Ekonomi konvensional telah menyentuh setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, sedangkan sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi baru, tentunya akan sedikit sulit untuk memaksakan paham ini masuk. Ya. Karena masyarakat kita masih tersirat bahwa sistem ekonomi kita menggunakan sistem ekonomi konvensional. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan sejarah tentang ekonomi Islam. Nah, sejarah ini menunjukkan bahwa perkembangan pengetahuan di Eropa tidak lepas dari pengetahuan Islam. Namun, transformasi yang terjadi di abad pertengahan ini kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga menyebabkan pemahaman perkembangan pengetahuan berasal dari Eropa, yaitu informasi mengarah kepada pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Eropa ya. Seperti Adam Smith, Robert, David Ricardo, ketimbang tokoh-tokoh Islam seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Ibnu Ubaid, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kelemahannya pendidikan masyarakat yang materialisme. Nah, ini maksudnya banyak pengangguran yang terjadi bukanlah sekadar didasari oleh kemalasan individu. Namun fenomena pengangguran lebih disebabkan karena pemahaman masyarakat mengenai makna dan jenis pendapatan dan penghasilan yang belum tepat ya. Setidaknya kita harus berani mengatakan bahwa ekonomi syariah masih belum dapat membantu ekonomi kerakyatan. Bentuk-bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah. Nah, dalam ekonomi syariah ada bentuk-bentuk kerjasama yang harus kita ketahui. Yang pertama mudharabah, musyarakah, al-muzaro'ah, dan al-muzakah. Nah, mudharabah merupakan kerjasama antara dua belah pihak, di mana modal usaha 100% dari pemilik modal. Musyarakah berbeda dengan mudharabah yang modalnya 100% dari pemilik modal. Sedangkan al-muzaro'ah artinya suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang terfokus pada pengolahan lahan pertanian. Sedangkan al-muzakah ini merupakan bentuk kerjasama yang lebih sederhana dari al-muzaro'ah, yakni pekerja lahan hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman yang ditanam. Nah, perekonomian di masa Rasulullah. Perekonomian di masa Rasulullah, pertama di Mekah. Pada saat di Mekah, masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian. Nah, pada saat di Mekah itu masih mengalami perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi kaum Quraisy. Nah, setelah di Madinah, perekonomian pada saat zaman Rasulullah itu sudah mulai berkembang ya. Tentunya perekonomian sederhana dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Nah, tentunya perekonomian pada saat zaman Rasulullah itu menggunakan komitmen terhadap etika dan moral, yaitu syariah Islam. Yang selanjutnya sudah ada Baitul Mal. Nah, ini dikelola oleh institusi pengelola keuangan negara. Pada saat zaman Rasulullah, kesejahteraan masyarakat masa ini berada di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah.
Selanjutnya yaitu adanya pemasukan negara melalui zakat, sodakoh, ghanimah, rikas, amwal, fadal, wakaf, nawib, dan jizyah. Itu perekonomian di masa Rasulullah. Nah, kehidupan Rasulullah pada masyarakat muslim saat itu adalah teladan terbaik dalam implementasi Islam, termasuk bidang ekonomi. Nah, karakter umumnya yaitu berkomitmen tinggi pada etika dan norma, serta perhatian besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Instrumen yang digunakan di pasar, negara dan masyarakat secara proporsional. Mata pencahariannya berupa berdagang, bertani, dan berkebun. Peranan pasar pada zaman Rasulullah itu al-hisbah, baitul mal dalam perekonomian. Dan anggaran pendapatan belanja negara pada masa Rasulullah. Setelah perekonomian zaman Rasulullah, diteruskan perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin adalah penerus Nabi untuk melanjutkan dasar-dasar yang dibangun Nabi. Pada zaman Abu Bakar Siddiq, intensifikasi pengumutan zakat, memperkuat baitul mal, dan sistem gaji bagi pegawai. Pada zaman Umar bin Khattab, banyak inovasi dalam perekonomian, memperkuat pertanian, pasar, baitul mal, sistem perpajakan, sistem tunjangan reguler, mendirikan Aldipan. Terus pada zaman Utsman bin Affan banyak mengikuti kebijakan Umar, pemasukan negara naik sejalan semakin luas wilayah, komposisi kelas sosial berubah cepat, terus muncul juga konflik. Pada zaman Ali bin Abi Thalib terkenal sangat sederhana, menolak gaji, sangat ketat dalam keuangan negara. Itu perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Perekonomian syariah di masa sekarang di negara kita Indonesia, ekonomi syariah mulai terkenal dan banyak peminatnya. Banyak bank konvensional yang memiliki bank syariah. Nah, ini dilakukan tentunya untuk melayani dan mewadahi pihak-pihak yang memiliki rasa was-was pada dirinya, kekhawatiran bila melakukan transaksi di bank konvensional. Sehingga apa yang dilakukan? Tentunya mereka butuh wadah yang bisa mereka yakini, ya, yaitu tentunya ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah hadir untuk memberikan sedikit solusi bagi para masyarakat yang mungkin bingung mencari tempat yang aman dan nyaman sesuai dengan kepercayaannya. Nah, seiring perkembangan zaman sekarang, ekonomi syariah semakin dikenal dengan bagi hasilnya, ya. Ekonomi syariah itu dikenal dengan bagi hasilnya, yang mungkin bisa menguntungkan semua pihak dan tidak mengandung suatu kemudorotan. Ruang lingkup daripada ekonomi syariah sekarang itu banyak sekali. Ada bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, baitul mal wal tamwil, obligasi, ya, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, dan lain sebagainya. Bahkan ada pembiayaan syariah, ya. Nah, itu perekonomian syariah di masa sekarang. Nah, terus sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Nah, sistem ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, ya.
Nah, definisi ekonomi Islam menurut beberapa ahli, menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, dari definisi di atas diketahui ciri-ciri ekonomi Islam. Nah, ini ciri-cirinya merupakan bagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ekonomi Islam didasarkan pada hukum Islam, Al-Quran, dan hadis. Ekonomi Islam merupakan konsep tersendiri yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Nah, yang membedakan lebih jauh ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional adalah asumsi dasar atau norma pokoknya berdasarkan syariah Islam. Prinsipnya, penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya. Terus motifnya mencari keberuntungan dunia dan akhirat dengan beribadah dalam arti yang luas sesuai dengan niatnya. Nah, Islam dan kesejahteraan umat, ajaran Islam sangat perhatian terhadap terwujudnya kesejahteraan umat. Nah, Islam sangat filantropis. Nah, hal ini dibuktikan dengan adanya ajaran tentang perintah dan larangannya. Adanya perintah membayar zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat, adanya anjuran untuk wakaf, infak, sedekah bagi umat Islam yang mampu, adanya perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menyintai sesama umat. Nah, Islam sangat filantropis. Filantropis di sini adalah bisa disebut kedermawanan ya. Nah, ini artiannya kesadaran untuk memberi dalam rangka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. Tentunya contohnya bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Islam, ajaran Islam, filantropi ini merupakan perbuatan yang sangat mulia, bagian utama dari ketakwaan seorang muslim. Perbuatan yang mengundang keberkahan, rahmat, dan pertolongan Allah. Tentunya perbuatan yang akan menyelamatkan kehidupan secara luas. Nah, itu yang dimaksud dengan Islam yang sangat filantropis. Bukti filantropis Islam yang bersifat larangan. Islam melarang riba, ya. Islam melarang jual beli gohor. Islam melarang ikhtikar, menimbun. Islam melarang menipu dalam semua bentuk. Islam melarang mubazir, boros. Islam melarang jual beli najasi. Najasi ini mengaku telah ditawar lebih mahal pada barang dagangannya sendiri. Islam melarang talaki rukban, ya, membeli dengan mencegat pedagang yang tidak tahu harga pasar. Nah, itu bukti filantropis Islam yang bersifat larangan. Nah, itu materi ekonomi syariah yang dapat saya sampaikan. Tentunya materi ekonomi syariah ini sangat luas sekali. Kalian bisa mempelajari lebih dalam, mencari referensi-referensi tentang ekonomi syariah yang lebih luas. Demikian materi ekonomi syariah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.